dari pertumpahan darah, tenaga, pikiran orang tua pahlawan-pahlawan kita. Ya alhamdulillah, kita ditinggalkan begitu banyak perjuangan yang begitu menguras tenaga, menguras semua pikiran. Orang tua kita dulu, kemerdekaan bukan dari Belanda, kemerdekaan Indonesia itu bukan dari Inggris, melainkan daripada perjuangan orang tua kita dulu. Kita pernah mendengar kisah riwayat sejarah orang tua kita yang makamnya di depan mushola kita. Engkong Haji Rian bin Tongsiun, dan juga orang tua kita, tokoh juga kita, yaitu Om Haji Mesir bin Haji Misin. Beliau adalah masih engkong saya. Saya adalah cicit dari Om Haji Mesir. Dan kita juga pernah dengar sejarah daerah Bekasi gak kekurangan pahlawan juga. Kita juga pernah dengar sejarah Haji Jolek yang telah melawan Belanda, dan itu adalah semua keluarganya sebagai tolak ukur yang dicari-cari oleh Belanda. Karena satu keluarga, yaitu Haji Jolek bin Haji Eman, kalau nggak salah Pak, itu target utama orang Belanda. Kenapa? Karena perjuangan mereka bersama pemuda-pemuda dari kalangan kita ada dicampur dengan ulama-ulama dan para habaib. Alhamdulillah, semuanya telah terbongkar dan juga meraih kemenangan. Alhamdulillah. Nah, inilah perjuangan perlawanan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia berkat ulama dan habaib. Tidak mungkin pada saat itu pahlawan kita hanya bermodalkan bambu runcing melawan sekutu Belanda dengan senjata komplitnya yang sangat modern. Secara logika Pak, bambu runcing lawan meriam, ya kagak bakalan menang. Bambu runcing Pak, bambu runcing. Secara logika, sekali bom aja udah meledak semuanya habis. Dan ini bukan apa? Karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada tuh di Undang-Undang Dasar 45, atas rahmat Allah yang Maha Esa. Yang pertama, atas rahmat Allah kita meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Satu yang kita rencanakan adalah bersyukur kita. Bersyukur atas apa yang telah diraih oleh ulama dan para habaib pahlawan-pahlawan kita, khususnya yaitu rombongan kelompok pahlawan kita, Om Haji Rian dan Om Haji Mesir. Kita tidak boleh melupakan, nggak boleh melupakan perjuangan mereka. Apalagi mereka itu nggak memikirkan keluarga, nggak memikirkan harta, yang dia pikirkan bagaimana untuk meraih kemerdekaan dan meraih kebebasan rakyat Indonesia. Alhamdulillah, semuanya kita bisa merasakan. Tinggal kita Pak, orang tua kita dulu berjuang dengan darah, tenaga dan pikiran. Tinggal kitanya nih yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Bersyukur karena kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Dan apabila kita kufur atas nikmat yang diberikan Allah, maka azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita merealisasikan kemerdekaan tersebut pada zaman sekarang? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah merasakan merdeka atau belum? Jawabannya masing-masing Pak. Saya juga punya jawaban sendiri. Apakah kita sudah merdeka atau belum? Hadirin jamaah sekalian. Yang kedua, ini tanggal 17 ini adalah tanggal keramat yang gak boleh dilupain sama kita sebagai muslim. Ada 3 angka 17, di mana 17 tersebut jangan kita lupain Pak. Yang pertama 17 Agustus
1945 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, 17 rakaat bilangan 5 waktu sholat fardu kita. Yang ketiganya 17 Ramadan yang dimana diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai pedoman pegangan kitab suci Al-Quran untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita bersyukur bisa menikmati sajian, kita bisa bersyukur kita tidak melawan Belanda lagi, kita bersyukur enggak menguntungkan lagi bambu runcing, enggak pertumpahan darah lagi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita merasakan bagaimana yang sudah diperjuangkan oleh orang tua kita. Tinggal kitanya Pak, yang ditinggalinya bagaimana? Ini musola Al-Ikhlas dari orang tua kita untuk kita oleh kita. Kalau bukan karena kita, kalau bukan oleh kita, ini musola nggak ada penghuninya Pak. Saya sering lewat sini, alhamdulillah kalau subuh, apa itu jubel, segala keluar-keluar. Sering saya lewat sini, makanya saya berdoa alhamdulillah musola Ikhlas, sholat subuhnya, jamaah subuhnya, apa segala keluar-keluar. Terus segala siapa? Iya. Dan saya mohon ini musola Al-Ikhlas, soundnya udah mantap, suaranya udah menggema sampai ujung jalan Ganteng Pak. Kalau yang ajalnya anak muda, top marotop. Jadi jangan lagi punya musola, suaranya udah enak, selalu udah enak, aki-aki lagi yang aja acolah. Ya Allah, Pak Jokowi mau ganti emang dia doyan aja. Ya elah Pak Jokowi mau doyan udah pengen ganti emang dia doyan aja, siapa lagi yang mau aja dia doang. Ya Allah, acolah, menurut etik Pak. Ya Allah, ganti Pak, anak muda kita banyak ini. Merdeka bukan berarti kita terjajah. Merdeka zaman hari ini adalah pemuda-pemuda Islam yang memakmurkan musola Al-Ikhlas. Tuh merdeka. RW bisa bangga, RT bisa bangga melihat tempat ibadah yang rahim. Bukan berarti RT RW-nya bangga lihat masyarakatnya begitu maju tapi musolanya mundur ke belakang. Alhamdulillah RW kita hadir di tempat acara-acara pengajian, acara tahlilan, acara PAP selalu hadir beliau. Saya kenal dengan beliau. Iya, kalau di RT sono Pak, RT laut, RW laut, Pak. Setiap acara pengajian nggak pernah hadir. Dia hadirnya cuma acara orkes dangdut, dia belum hadir. Kenapa nggak pernah hadir pengajian? Emang pengajian nggak ada tawuran Ustaz. Kalau orkes dangdut nggak selalu ada tawuran di situ. Oh, gitu. Ya alhamdulillah RW kita selalu ada dalam pengajian. Kita doain biar RW itu seumur hidup. Kenapa? Artinya jamaah sekalian, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 Agustus ini adalah tanggal bukan sembarang tanggal. Tahun bukan sembarang tahun. Memang sudah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak dipikir lagi, enggak secara logika lagi. Kalau ini kemerdekaan didasari dengan iman. Makanya orang yang mencintai warganya, mencintai daerahnya, mencintai negaranya, itu bagian dari iman. Orang yang beriman Pak, kata Nabi, hubbul watan minal iman. Orang yang mencintai negara Indonesia itu sendiri, itu bagian daripada iman. Kalau orang sudah beriman Pak, nggak usah diworo-woro lagi, pasti dia datang. Kalau orang udah beriman, nggak usah dibilangin lagi, karena orang beriman itu otomatis panggilannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Tuh orang beriman. Orang beriman sudah pasti Pak dia mukmin. Orang Islam belum tentu beriman.
Banyak orang Islam yang koruptor, alhamdulillah tuh menteri agama kita mohon maaf. Iya, kan orang Islam kan, korupsi 1 triliun ditangkap KPK. Oh, rasain. Nah, orang Islam bukan orang beriman. Kalau orang beriman, agak Pak. Iya. Coba kita lihat banyak orang Islam maling, garong. Orang Islam itu, ya Allah, yang paling sendal di masjid, Yusuf. Ya, orang Islam Yusuf. Iya. Ya Allah. Isi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Isi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang negatif. Jangan sampai isi kemerdekaan kita dengan hal yang hura-hura. Jadi sekali lagi, warga saya pas saya sering saya bilangin, kalau ada panitia 17-an datang rumah minta dana, tanya ijab kabul dulu. Saya ngasih nih buat acara 17-an, acara yang ada pengajiannya tasyakurannya. Tapi jangan sampai duit hanya 10.000 atau 15.000 dipakai dengan hura-hura, joget-joget yang mendatangkan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Hati-hati. Untuk para panitia, khususnya panitia DRT 17-an, ya, jangan sembarangan memakai daripada duit warganya untuk hal-hal kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau misalnya 17 itu pakai dengan hal-hal yang positif Pak, insya Allah ini warga kita akan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah kemarin tahun-tahun yang telah lalu kita sudah dicoba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat yang sangat kecil sekali, udah keder kita di mana-mana. Ya Pak ya. Yang itu namanya Pak Siti Corona. Iya, Siti Corona 3 tahun kemarin kita habis baca kaki, cuma 1 penyakit doang yang dirasain, mau pilek, mau batuk, mau korengan, tetap Siti Corona namanya. Ya Allah, apa itu doang lah. Kita cuma dikasih 1 doang penyakit kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang nggak punya iman, yang setengah imannya udah keder. Bahkan ada sedikit banyaknya kalau dikasih sembako nenek-nenek didoain itu Siti Corona biar panjang umur. Ya Allah. Hadirin jamaah sekalian, isi kemerdekaan 17 Agustus ini di tahun ini senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan rasa tasyakur kita. Yang pertama adalah isi dengan rasa tasyakur kita, bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang diraih melalui dari tangan-tangan pahlawan-pahlawan, ulama-ulama habaib-habaib kita. Yang kedua, isi 17 Agustus ini merasa kita memberikan kebebasan buat diri kita. Ayo isi ini musyawarah al-ikhlas dengan jamaah, jangan penduduknya itu aja. Ya, ini musyawarah penduduknya itu aja. Yang isi musola enggak ganti-ganti mukanya, itu lagi. Kalau bisa aja, yuk warga, kalau memang ini warga ingin menjadikan warga atau kampung kita sehat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jadikan nih aset kita. Musola al-ikhlas adalah aset kita untuk kita bersyukur kepada Allah, bertahajud pada Allah, bersujud kepada Allah dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin jamaah sekalian, saya nggak banyak panjang kalam pada malam hari ini. Intinya adalah kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa kita kepada Rabb kita jangan lupa kepada hablum minallah, jalan kita kepada Allah, dan juga jangan lupa hablum minan nasnya kita, hubungan kita kepada manusia. Kalau kita hubungan kita kepada Allah mantap, tapi hubungan kita kepada manusianya jelek, itu juga enggak sepadan juga Pak. Ya, karena Nabi kita selalu pesan hablum minallah wa hablum minan nas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah itu berlomba-lomba kita dalam bertakwa kepada Allah, dan kita berlomba-lomba untuk senantiasa menjauhi keburukan, dijajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Itu saja yang saya berikan. Mudah-mudahan saya sudah tahu diri Pak, karena jamaah yang tadi sila ulang belajar. Ya karena memang ada satu penyakit mungkin ya apa namanya
Saya rasa. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya, manfaat buat jamaah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan nantiasa Allah berikan barokah, Allah berikan kesehatan, dan bagi kita warga yang ada penyakitnya masih sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma fir umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma fir umat sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.